Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Sehat semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sambil menunggu panggilan oleh dokter, perkenalkan saya Siska dan tim dari promosi kesehatan rumah sakit. Dan juga pada hari ini kebetulan narasumber kita adalah dokter spesialis anak, Dr. Resa Gratia, SPA. Kebetulan pada hari ini kita merayakan Pekan ASI Sedunia, di mana Pekan ASI Sedunia ini kita peringati dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus setiap tahunnya. Ya, dan tema kali ini adalah tutup kesenjangan. Kita dukung semua ibu menyusui dengan sukses. Ini juga merupakan pesan dan juga mungkin himbauan untuk para ibu hamil di sini ya. Mungkin udah hamil yang baru hamil pertama atau kedua dan seterusnya. Ini bisa menjadi bekal untuk ibu-ibu semua terkait dengan ASI. Ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk yang baru memiliki bayi, mungkin juga ini merupakan bekal informasi yang sangat berharga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semua. Mungkin langsung saja, tidak berlama-lama, Dr. Resa Gratia akan memaparkan sedikit informasi mengenai ASI eksklusif. Bisa sambil disimak ya Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Dokter. Masih pada banyak, syukurlah. Ini ada ibu-ibu hamil juga ya. Nah, ini ibu-ibu hamil yang punya bayi lagi di dalam ya. Ini ada dede ibu yang sudah ada bayinya. Nah, ini saya perkenalkan, saya Dr. Resa, saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Merah Putih. Ini saya mau menjelaskan tentang ASI ya, ibu-ibu ya semuanya. Nah, ASI itu apa? ASI itu adalah air susu ibu. Nah, kenapa di sini ASI kita terangkan? Karena ASI itu sangat penting sekali ya, sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai nih ibu-ibu tidak mengerti manfaatnya ASI. ASI itu sangat bermanfaat. Makanya nanti bagi ibu-ibu yang hamil, kalau sudah melahirkan diusahakan itu ASI-nya ASI eksklusif, jadi bayi tidak minum apapun selain ASI, ya. Karena ASI itu yang pertama adalah salah satu wujud kasih sayang ibu pada bayinya. Nah, apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang dimulai sejak lahir sampai umur 6 bulan. Jadi bayinya jangan dikasih apa-apa sebelum 6 bulan ya. Bayi tidak boleh diberi air putih, apalagi diberi makan pisang, apalagi diberi makan nasi ya. Ada tuh kalau misalkan di kampung atau di desa, kalau bayinya masih lapar, ini udah dikasih aja pisang ya. Nggak boleh ya ibu-ibu, bayi itu 6 bulan hanya diberi ASI ya, air susu ibu. Air susu ibu yang paling baik adalah ketika keluar pertama. Jadi ibu-ibu yang ini masih hamil ya, jangan mengeluh nanti kalau misalkan bayinya lahir terus air susunya masih dikit, keluarnya dikit-dikit, nggak apa-apa, itu keluarnya dikit-dikit, namanya kolostrum. Jadi itu memang dia keluarnya sedikit, kadang-kadang nggak sampai 5 mili, tetes-tetesan, warnanya kuning, putih kekuningan. Itu tidak apa-apa, diberikan walaupun hanya tetes-tetesan ya. Itu harus diberikan ke bayinya. Karena apa? Mengandung zat-zat kekebalan yang berguna untuk bayi. Pada saat kolostrum itu masuk, itu akan melapisi saluran pencernaan bayi sehingga bayi itu menjadi baik daya tahan tubuhnya dibandingkan bayi yang tidak minum ASI. Jadi
jangan dikit, udah saya mau dikasih susu aja, ya jangan, tetap harus ASI. Kalau bisa ibunya setelah melahirkan tidak ada pantangan makan ya, makanya yang banyak, makanya proteinnya banyak. Jadi kalau misalkan habis sesar tidak ada tuh pantangan makan telur, makan amis-amis. Kecuali apa? Kecuali alergi. Misalkan ibunya alergi telur, ya jangan dimakan kalau alergi telur. Kalau misalkan tidak ada alergi, semua dimakan, ya. Telur, ikan, daging, semua dimakan. Berguna untuk apa? Untuk penyembuhan luka ibu-ibu setelah operasi atau persalinan, dan dia meningkatkan produksi ASI kalau makannya banyak protein ya, jangan cuma nasi sayur saja ibu-ibu ya, tapi proteinnya daging, ayam, telur tuh ya. Jadi ASI eksklusif apa? ASI yang diberikan selama 6 bulan, tidak ada apapun, nasi, pisang tidak ada ya, air putih tidak ada. Nah, mengapa harus ASI eksklusif? Yang tadi saya bilang karena komposisi ASI itu sangat sempurna. Jadi yang pertama dia mengandung zat kekebalan di dalam tubuh, ya. Jadi zat kekebalannya itu hidup, apalagi langsung disusuin langsung ke ibunya. Kemudian ada bakteri baik. Mau harga susu sapinya 1 juta dibandingin ASI, itu paling bagus tetap ASI, ya. Semakin Jadi jangan ada mindset susu formulanya mahal itu baik, enggak, ya tetap ASI yang paling baik karena tidak ada yang menyamai ASI. ASI itu udah paling sempurna, ya. Oke, berapa lama ASI eksklusif? Ya tadi ya ibu-ibu semuanya yang punya bayi ini 6 bulan ASI eksklusif ya. Nah, apakah ASI bisa diperah? Nih jangan khawatir ibu-ibu kalau misalkan mau pergi ya, mau misalkan ibu-ibu mau ditinggal kerja, itu ASInya bisa diperah ibu-ibu. Jadi jangan takut, jadi jangan diganti sama susu biasa. Beri saja ASI ketika ibu-ibu pergi ya. Jadi jangan kalau ibunya pergi dikasih susu biasa, susu sapi ya jangan. Kalau misalkan produksi ASInya baik ya tetap ASI. Nih, kandungan ASI, apa kandungan ASI itu ada lemak, sumber kalorinya, ada kalorinya karbohidrat, terus kemudian protein ya, dan proteinnya itu anti alergi biasanya. Makanya kalau bayi yang mendapatkan ASI full, resiko alerginya lebih rendah dibandingkan bayi yang menggunakan susu formula ya. Gitu. Jadi kalau bisa sih anaknya ASI aja, resiko alerginya akan lebih rendah dibandingkan yang menggunakan susu formula. Oke. Nah, ini gimana sih cara menyusui? Tenang ibu-ibu, menyusui itu nggak mesti satu posisi saja ya. Satu posisi menyusui. Pointernya mana, Mbak? Hah? Oh ini. Nah, posisi menyusui yang paling umum biasanya posisi menyusui namanya cradle position ya. Ada juga close cradle, terus ada juga begini nih posisi menyusui, ada seperti ini, ada seperti ini. Tapi kalau ini hati-hati ya, kalau untuk bayi-bayi masih brojol merah gini, hati-hati menyusui seperti ini ya. Takut tersedak kalau misalkan bayinya baru lahir. Nah, kalau ini bayinya udah 3 bulan gitu nggak apa-apa ya. Diposisikan saja ibunya nyaman untuk posisi menyusui ya, jangan lupa bahunya diganjal biar tidak pegal, atau misalkan duduk di kursinya diganjel bantal ya, biar posisi menyusuinya enak, tidak pegal. Nah, kemudian ini saya mau memperlihatkan kalau ASI itu diperah tuh berapa lama ya. Ini banyak sekali ibu-ibu yang tanya, "Dok, ASI ini saya kalau habis meres ASI ini berapa lama, Dok?"
Kalau misalkan ibu didiamkan nih di luar ya, itu bisa 4 jam suhu 25. Tapi kalau misalkan kita kan suhunya lebih panas nih, ya jangan 4 jam banget, bisa 3,5 jam, 3 jam itu harus diberikan ke bayi ya. Jadi jangan disisa-sisain buat ntar-ntar nanti asinya basi. Kemudian kalau di kulkas biasa, di chiller itu bisa 38 hari tergantung ya. Kalau chillernya dia memang khusus ASI bisa sampai 8 hari, tapi kalau misalkan ini sebenarnya nggak boleh dicampur-campur kalau kulkas ASI. Yang satu ciki di sini apa nugget, ASI, daging, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh dicampur-campur sama daging, nugget, apa ayam, ceker, semua dicampur ASI nggak boleh ya. Jadi ASI harus ada tempat tersendiri karena nanti takutnya terkontaminasi. Nanti asinya bisa terkontaminasi bakteri, malah bayinya bisa mencret. Nah, kalau di sini itu di chiller di bawah ya, itu bisa 3 sampai 8 hari, tapi prefernya kalau disatuin sama yang lain jangan 8 hari, soalnya pasti buka tutup ya. Jadi cuma 3 hari aja ya. Kalau di freezer tergantung freezernya. Kalau cuman freezernya dia satu pintu buka tutup ya nggak sampai 1 bulan, cuma 2 minggu aja. Tapi kalau misalkan dia di freezer ya yang gede itu, yang buat di restoran itu ya, itu bisa sampai 6 bulan. Kalau kulkas 2 pintu yang jarang dibuka cukup ASI itu bisa sampai 3 bulan ya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir kalau ditinggal kerja atau ditinggal pergi nih, misalkan kayak gini nih, kontrol ke dokter kandungan, dedenya ditinggal, ya nggak apa-apa, tetap bisa dikasih ASI asal ibu tinggalin aja, taruh di kulkas nih, taruh di kulkas, taruh di chiller nih di sini, itu kan bisa tahan 3 harian nih, 3 hari, ibu taruh aja, malamnya ibu perah. Oke, gitu untuk ASI. Mungkin beberapa hal yang penting seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, itu tadi penjelasan mengenai ASI ya, terutama ASI eksklusif nih buat nanti ibu hamil yang sudah melahirkan, diharapkan bisa menyusui anaknya selama 6 bulan dengan ASI eksklusif. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Jadi peran keluarga untuk mendukung ibu menyusui itu sangat penting. Tidak hanya dukungan dari suami, tapi juga dari seluruh anggota keluarga, baik itu nenek, kakek, om, paman, tante dan sebagainya. Itu juga perlu ya dukungan untuk ibu menyusui itu agar bisa sukses. Tidak ada pertanyaan? Mungkin Dokter Resa akan memberikan 2 pertanyaan. Nah, nanti kita akan ngasih itu dok, souvenir. oh souvenir. Ini nggak ada pertanyaan. Oh ya, mungkin ini saya ada pertanyaan buat ibu-ibu nih ya. Yang pertama tadi yang mungkin yang menyimak ya, pertanyaannya berapa lama ASI eksklusif itu ibu-ibu? Itu ibu siapa tadi, ibu ini yang pertama duluan. Tenang, ada 1 pertanyaan lagi. Tolong disebutkan nama dan dari mana Ibu? Nama saya Yusra Matomisa dari Rumpaan Kanjuran. ASI eksklusifnya 6 bulan. Baik, 6 bulan dokter. Benar nggak nih dok? Ya benar ya, 6 bulan ya, ASI eksklusif 6 bulan. Oke. Satu lagi dok. Satu lagi nih, pertanyaan gampang. Berapa lama ASI perah bertahan di ruangan? Tinggal lihat. Di ruangan nih, bukan di kulkas, di ruangan. Berapa lama? Suhu ruang. Ayo di suhu ruangan. Berapa Bu? Ya, 4 jam ya. Bisa lihat. Dengan Ibu siapa, dari mana? Elko dari Tempuran. Oke, betul ya Ibu. Mungkin Ibu Elka dan Ibu Eti boleh maju untuk ada sedikit souvenir dari RSUD Merah Putih untuk Ibu. Dokter boleh menyerahkan. Foto dulu. Foto dulu.
Nih Bu. Sini apa Mas? Iya. Bentar Bu, nanti foto bersama. Nih ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita foto bersama dulu Ibu. Terima kasih Bu. Ya, monggo. Udah Mbak Siska? Terima kasih atas partisipasinya buat ibu-ibu semua dan juga bapak semua di sini. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat sedikit banyaknya, dan terima kasih kepada Dr. Resa Gratia, spesialis anak, atas informasi mengenai ASI eksklusifnya. Terima kasih dokter. Ya. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.